Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Pak Rudi. Ya, Pak Wahyu, apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Alright. Oke, para sahabat GC dimanapun kalian berada, kali ini saya akan berbincang-bincang kepada salah satu alma mater dari GC yang kita sebut dengan Pak Wahyudin. Dan Pak Wahyudin ini adalah sebenarnya salah satu peserta kita yang sangat aktif, yang suka menjadi panutan di kelas. Itu yang pengamatan saya tentang Pak Wahyudin ini. Nah, untuk lebih jauh lagi kita mulai, kita akan tanya-tanya dengan Pak Wahyudin ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Wahyudin sekarang. Oke, Pak Wahyudin. Ya Pak Rudi. Pak Wahyudin sekarang itu masih bekerja di salah satu perusahaan ya Pak Wahyudin ya? Betul Pak. Saya masih bekerja di perusahaan manufaktur, perusahaan Jepang. Jabatan sekarang factory manager. Sudah sampai factory manager ya? Oke. Dan kita pernah ketemu tahun lalu ya Pak Wahyudin, tahun 2019 ya, ketika Pak Wahyudin ikut pelatihan kita waktu itu di daerah mana Pak Wahyudin, masih ingat kan? Waktu itu di Jakarta Timur ya? Timur ya, betul, Jakarta Timur. Oke, di Jakarta Timur. Pak Wahyudin, Anda ini kan sudah seorang manajer factory. Apa yang mendorong Pak Wahyudin mengikuti kelas customer service profesional sama kita waktu itu? Oke Pak. Jadi latar belakang saya mengikuti training di GC, yaitu customer service. Saya merasa bahwa di jabatan saya ini perlu ditambah dengan pengetahuan terkait customer service. Walaupun saya bekerja di internal, tidak kontak langsung dengan customer eksternal, tetapi yang saya tahu bahwa customer itu ada dua Pak. Jadi yang pertama ya customer eksternal, dan yang kedua adalah customer di internal perusahaan, seperti itu Pak. Nah, jadi saya sendiri lebih banyak bersentuhan atau berkomunikasi dengan customer di internal. Walaupun beberapa kali saya pernah juga berhubungan dengan customer eksternal, seperti itu Pak. Jadi karena hal itulah saya merasa bahwa ini saya perlu ditambah ilmunya, ditambah kompetensinya terkait dengan customer service, seperti itu Pak Budi. Oh, begitu. Tetapi Pak Wahyudin, apakah di mata seorang manajer sama pandangannya dengan Bapak? Bapak mengatakan, menurut saya pribadi bahwa walaupun posisi saya sebagai seorang manajer, saya juga memiliki pelanggan yang internal. Ya. Nah, yang internal yang dimaksud oleh Pak Wahyudin itu adalah rekan-rekan kerja Bapak, staf Bapak, dan atasan Bapak. Nah, pertanyaan saya Pak Wahyudin, pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman atau teman-teman kita manajer yang di level manajer itu memiliki pandangan yang sama dengan Pak Wahyudin? Saya kira harusnya iya ya Pak. Jadi baik di level staff, misalkan ya staff, middle management, baik itu supervisor, manager, malah untuk top manajemen pun saya kira harus punya ilmu customer service Pak. Oke. Karena kan untuk top manajemen mungkin ya mereka akan berhubungan dengan top manajemen di customer, ataupun di internal dengan karyawannya, dan sebaliknya seperti itu Pak. Oke. Jadi memang menurut pandangan Pak Wahyudin seharusnya mereka memiliki pandangan yang sama. Nah, di dalam prakteknya Pak Wahyudin,
yang mana kalau saya melihat begini Pak Wahyudin, Bapak sebagai seorang praktisi, ya, dalam prakteknya yang mana terlebih dahulu sebenarnya kita utamakan, internal customer-nya kah atau eksternal customer-nya Pak Wahyudin? Kalau menurut saya dua-duanya Pak, dua-duanya harus didahulukan, dua-duanya penting, baik itu customer eksternal ataupun customer internal. Karena customer internal pun seandainya kita bisa memuaskan customer di internal, itu akan mendorong kinerja mereka untuk memuaskan customer di eksternal Pak. Seperti itu. Ya, itu Jadi, poin yang menarik ya Pak Wahyudin. Ini poin yang menarik menurut saya. Jadi Pak Wahyudin tadi mengatakan seandainya kita jajaran manajemen bisa memuaskan pelanggan kita yang dari internal, otomatis kinerja mereka juga akan prima untuk memberikan pelayanan yang prima kepada eksternal ya Pak Wahyudin ya. Betul sekali Pak. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Kalau begitu Pak Wahyudin, nah, kita mungkin untuk sementara kita ambil satu kesimpulan bahwa memang ilmu customer service itu tidak hanya untuk frontline ya, jadi itu untuk semua orang yang ada di organisasi. Betul. Oke. Tetapi saya juga dulu pernah bekerja Pak Wahyudin. Nah, yang saya lihat stigma customer service itu masih ada untuk level frontline. Nah, saya mau berbincang-bincang nih sama Pak Wahyudin ya. Nah, stigmanya itu masih ada sih ya. Kebenaran Pak Wahyudin itu sebenarnya mungkin sudah lebih terbuka pemikirannya bahwa mengatakan bahwa customer service itu tidak hanya untuk frontline, tetapi untuk semua jajaran yang ada di jajaran organisasi itu juga harus memahami betul customer service. Nah, tetapi yang saya lihat waktu saya juga bekerja dulu, stigma itu yang menempel dengan customer service itu adalah hanya frontline, hanya yang langsung berhadapan langsung dengan pelanggan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Wahyudin, saya mau berdiskusi sama Pak Wahyudin. Kira-kira kita sebagai seorang manajer, sebagai top level, bagaimana kita bisa menghilangkan stigma demikian? Oke, jadi ya saya kira harus diberikan pemahaman yang sama, ada baik itu frontliner, kemudian karyawan yang lainnya, bahwa customer service ini bukan hanya milik frontliner, tapi juga adalah tugas dan juga fungsi dari karyawan lain di internal perusahaan, suatu organisasi. Karena dengan customer service ini, jika semua menerapkan itu di satu organisasi, maka output dari hasil pekerjaan mereka diharapkan bisa bagus, Pak. Jadi kalau output pekerjaan di internal organisasi bagus, maka frontliner ini akan dengan lebih mudah memberikan apa yang ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka untuk memberikan kepuasan ke pelanggan, sehingga mereka menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita seperti itu. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Wahyudin tadi memang harus disosialisasikan bahwa kita itu sebenarnya harus memiliki pemahaman yang sama dulu tentang customer service-nya, ya kira-kira begitu. Dan memang hampir semua saya lihat mission statement perusahaan itu ada penekanan kepada pelanggan ya, selalu ada penekanan kepada pelanggan. Memang sudah pelanggan. Yes, dan memang sudah seyogianya barangkali itu pemahaman itu kita harus duduk bareng ya kan, berdiskusi bareng bahwa tidak ada sebenarnya perbedaan antara pelayanan untuk karyawan dengan pelayanan kepada yang luar ya Pak Wahyudin ya. Nah, seandainya itu terjadi, lumayan loh Pak Wahyudin, itu kinerja perusahaan itu saya yakin seperti yang Pak Wahyudin katakan tadi. Nah, saya mau tanya, pernah pengalaman yang menarik nggak Pak Wahyudin bahwa yang Pak Wahyudin praktekkan itu memang benar-benar ada dampaknya? Pernah pengalaman yang menarik secara langsung nggak yang Pak Wahyudin alami
Bisa diceritakan sama kita, Pak? Pengalaman menarik mungkin yang di perusahaan sekarang ini ya Pak. Walaupun di Ya, perusahaannya pun saya pernah juga berhubungan dengan pelanggan seperti itu ya. Tapi yang terakhir yang terbaru di perusahaan saya yang ini, jadi perusahaan kami pernah didatangi oleh customer Pak. Jadi customer akan melakukan audit seperti itu. Perusahaan kami akan melihat-lihat bagaimana perusahaannya, bagaimana sistem manajemennya, bagaimana pelayannya, bagaimana produknya seperti itu. Jadi waktu itu yang menghadapi adalah saya dan tim. ya, Nah, customer waktu itu yang datang adalah level middle management sampai ke middle up management. Dan di sana ada orang asingnya juga, ada orang Jepang. Karena kebetulan customer kami adalah customer Jepang, ada orang Jepangnya, jabatannya sampai ke direktur, pokoknya top manajemen lah di sana mereka jabatan. Nah, pada saat itu ya, saya mencoba untuk menerapkan ilmu yang saya dapat dari Jix ini Pak, terkait pelayanan ya, customer service. ya, Jadi saya coba terapkan cara menghandle customer bagaimana, dan tentunya kita sudah persiapan juga di perusahaan, kita buat perusahaan, tentunya kita sudah kerja seperti biasa, sudah baik, sudah ditata dengan baik, 5R, 5S kita jalankan seperti itu. Dan ketika mereka datang mengaudit, ya mereka cukup terkesan, baik itu dengan penerimaan kami, dengan pelayanan kami, dengan produk yang kami tawarkan, baik kualitasnya dan segala macamnya. Sehingga ketika mereka terkesan, jadi mereka datang tuh dengan membawa proyek Pak. ya, Jadi mereka datang dengan membawa proyek, mereka lihat-lihat suppliernya, supplier ini cocok tadi untuk proyek berikutnya, proyek mereka berikutnya. Dan mereka melakukan audit tidak ke satu supplier, ke beberapa supplier Pak. Dan pada saat itu selesai audit, mereka mengumumkan bahwa perusahaan kami dinilai sangat baik dibanding supplier lain yang mereka pernah datangi. Nah, dari situ ya kami cukup senang dengan apa yang disampaikan oleh supplier kami dan apa yang sudah dinilai oleh supplier kami, tentunya dengan semua kemampuan yang kami punya, yang kami berikan, supaya kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Itu sih sangat berkesan. Jadi saya juga ketahui Pak Wahyudin bahwa memang sekarang bekerja di salah satu perusahaan Jepang ya. Betul. Yang saya tahu juga Jepang ini sangat berorientasi kepada pelanggan ya Pak Wahyudin ya. Betul Pak. Nah, ada hambatan nggak dalam misalnya mentransfer budaya pelayanan menurut konsep Jepang ketika masuk ke Indonesia? Ada tidak kira-kira hambatan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui nanti sehingga kita bisa beradaptasi sesuai dengan konsep Jepang itu? Kira-kira ada nggak Pak Wahid? Hambatan di awal mungkin pasti ada ya Pak, ya, terkait budaya mereka ya. Iya. Dan ya pada akhirnya kita harus beradaptasi, Pak. Harus beradaptasi dengan budaya mereka seperti itu. Karena mereka kebanyakan yang datang pun orang-orang Jepang kepada kami ya, waktu audit itu ya kami melihat budaya mereka ketika menerima customer seperti apa. Nah, kita pelajari, kita adaptasi, kita terapkan. Contoh misalkan ketika datang mereka kan biasanya membungkuk gitu ya Pak ya. Nah, ini kita terapkan juga. Nah, kemudian pada saat datang misalkan mengucapkan salam dalam bahasa Jepang, kita coba terapkan juga. Itu dalam rangka supaya mereka terkesan dengan pelayanan dari perusahaan kami. Jadi intinya ya kita harus beradaptasi dengan budaya dan juga sistem yang dibawa oleh Jepang. Alright. Oke. Pak Wahyudin, kalau misalnya memang sekarang kan Pak Wahyudin ketahui nih bahwa
bahwa hampir semua sekarang perusahaan menggunakan teknologi sebagai supporting untuk customer service. Apakah ini artinya bahwa keberadaan profesi customer service ini akan tergeser nantinya? Jadi kalau menurut saya profesi customer service ini tidak akan hilang, Pak. Tetapi antara teknologi dan manusia ini akan berdampingan seperti itu. Karena yang saya alami ya Pak ya, yang saya alami jika customer service digantikan oleh teknologi ya, digantikan oleh teknologi saja, misalkan robot seperti itu ya, kayaknya tidak ada sentuhan manusianya gitu Pak. Jadi kita seperti berbicara dengan benda mati seperti itu. Tapi berbeda ketika kita melakukan transaksi dengan customer service dengan orang gitu ya. Jadi ada interaksinya seperti itu Pak. Jadi untuk saya profesi customer service ini akan tetap ada. Ya, baik. Jadi dengan kata lain sebenarnya keberadaan manusia itu tidak akan bisa tergeserkan walaupun sebenarnya ada teknologi ya Pak Wahyudin ya. Betul. Ya, karena memang seperti yang Pak Wahyudin, ya, seperti yang Pak Wahyudin katakan tadi, memang mereka itu harus dibuat berdampingan ya, namanya juga supporting, berdampingan. Tetapi pada saat kita terlalu mengandalkan teknologi, nah mungkin barangkali pelanggan itu tidak akan merasa ada sentuhan manusia, karena walaupun memang kita pelanggan ini sebenarnya, walaupun pelanggan ini sekarang ini sudah seperti melek dengan sudah berorientasi dengan teknologi, sentuhan manusia juga perlu ya Pak Wahidin ya. Betul Pak. Betul ya. Oke. Nah, memang kalau kita lihat, memang disinilah kita suatu organisasi harus hati-hati dalam menggunakan teknologi untuk supporting kepuasan pelanggan. Jadi jangan sempat misalnya lebih menonjolkan teknologinya, ya Pak Wahyudin. Jadi mungkin alangkah baiknya, saya sependapat dengan Pak Wahyudin tadi, dibuatlah itu bersamaan. Ada teknologi, selalu ada human customer service-nya. Nah, Pak Wahyudin, ini ada satu lagi pertanyaan saya sama Pak Wahyudin. Pak Wahyudin kan sudah di level manajemen, istilahnya di level manajemen. Nah, kira-kira menurut Pak Wahyudin, sebenarnya profesi customer service ini ke depannya kira-kira bagaimana sih Pak Wahyudin? Saya kira ke depannya profesi customer service ini akan terus meningkat ya Pak, akan terus baik. Karena nanti ke depannya profesi ini mungkin akan menjadi profesi yang sangat strategis, karena mereka yang mengetahui apa keinginan si customer Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti jabatan customer service ini akan ya selevel dengan manager, selevel dengan COO seperti itu. Akan lebih ke perusahaan akan lebih memberikan tugas strategis kepada customer service ini, karena dia yang tahu apa keinginan dari customer yang diharapkan oleh perusahaan supaya customer itu puas dan dia bisa menginvestasikan uang mereka di perusahaan. Dan memang apa yang kata Pak Wahyudin itu pernah juga saya baca dalam satu buku, bahwa kedepannya customer service itu tidak hanya, kalau sekarang kan sudah masuk dia, kalau sekarang ini mereka profesi customer service itu sudah masuk kepada seluruh level. Nanti kedepannya yang saya baca di buku itu Pak Wahyudin, dia itu akan pembuat strategi, salah satu pembuat strategi sejajar dengan CEO nantinya ya. Jadi aku rasa saya sependapat dengan Pak Wahyudin, keberadaan customer service itu semakin hari semakin memang signifikan ya Pak Wahyudin. Nah, Pak Wahyudin, saya mau tanya sebelum kita
perbincangan kita akhiri. Saya mau tanya ke Pak Wahyudin, kira-kira pesan apa yang bisa Pak Wahyudin berikan kepada teman-teman kita di Jiksi yang berhubungan dengan karir customer service ini? Silakan Pak Wahyudin. Oke, jadi mungkin pesan dari saya untuk khususnya anak-anak muda ya yang ingin berprofesi di customer service atau berprofesi di bidang yang lain sesuai passionnya. Jadi saya sarankan ya bekerjalah dengan passionnya, apakah itu di profesi customer service atau profesi yang lain. Nah, untuk profesi customer service ini adalah dibutuhkan untuk semua level. Jadi tidak hanya frontliner. Semua level di organisasi itu perlu untuk customer service. Malah yang saya sebutkan tadi adalah top management pun perlu ilmu customer service. Pak Wahyudin memberikan pesan kepada generasi muda bahwa bekerjalah kalian sesuai dengan passion kalian, dan jangan sekali-sekali menganggap bahwa customer service itu untuk frontline. Dan Pak Wahyudin mengatakan juga tadi bahwa memang customer service itu sudah menjadi bagian dari seluruh organisasi. Jadi itu yang saya tangkap dari Pak Wahyudin. Ada lagi Pak Wahyudin yang mau disampaikan Pak Wahyudin? Baik, pesan dari saya untuk anak-anak muda yang sedang meniti karir, jadi bekerjalah dengan passionnya, kemudian tingkatkan pengetahuan, kemudian tingkatkan kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi adalah kita bicara knowledge, pengetahuan, kemudian skill, dan juga attitude. Nah, jadi tingkatkan pengetahuan dengan mungkin salah satunya ya ikut training, misalkan di Jiksi, terkait customer service. Kemudian setelah kita dapat ilmunya, kita terapkan supaya skill kita meningkat, dan juga attitude kita harus baik. Jadi dengan seperti itu, maka kompetensi kita akan meningkat. Ketika kompetensi kita meningkat, itu banyak perusahaan yang mencari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dengan kita meningkatkan kompetensi, maka kita tidak akan sulit untuk bisa bekerja di suatu perusahaan. Seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin untuk anak-anak milenial, jadi yang pernah saya dengar sih kalau anak milenial misalkan kerja itu dia tidak setahun 2 tahun loncat seperti itu ya. Jadi ya mungkin lebih dirubah. Jadi jangan setahun baru kerja kemudian keluar, masuk lagi ke perusahaan lain, kemudian keluar lagi. Itu mungkin akan menjadi rekod yang kurang baik ya, jika nanti akan melamar lagi, perusahaan akan melihat itu, oh ini sering loncat-loncat seperti itu ya. Berbeda dengan angkatan saya. Kalau angkatan saya mungkin kalau sudah bekerja di satu organisasi dan memang itu passionnya, dia akan terus bekerja secara profesional. Itu saja mungkin Pak. Baik. Oke, baik Pak Didin. Para sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, itulah sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Wahyudin yang memberikan tanggapan tentang masa depan customer service itu bagaimana. Dan kalau kita simpulkan pembicaraan kita dengan Pak Wahyudin jelas mengatakan bahwa di tempat dia bekerja pun sebenarnya mayoritas mereka itu sudah ada kesadaran bahwa customer service itu tidak hanya di frontline saja. Bahkan di level manager pun mereka sudah ada kesadaran katanya bahwa customer service itu walaupun dia di level manager selalu menempel di benak mereka bahwa customer service itu tidak hanya di frontline saja. Jadi Anda bisa bayangkan sahabat-sahabat Jiksi sekarang dimanapun berada bisa bayangkan
seandainya seluruh anggota organisasi itu memaknai akan pentingnya customer service itu. Saya yakin pelayanan kita kepada pelanggan atau yang disebut dengan external customer tersebut itu akan jauh lebih dahsyat lagi pelayanannya. Jadi oleh karena itu teman-teman sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, biarlah kita tangkap, kita maknai pembicaraan kita yang singkat ini dengan Pak Wahyudin. Ya, oleh karena itu atas nama Jiksi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ke Pak Wahyudin. Dan sebelum saya tutup Pak Wahyudin, saya ingin membacakan salah satu quotation, tapi quotation ini memang saya ambil dari buku yang sudah lama Pak Wahyudin. Ini sudah lama saya baca, tetapi saya suka ini buku. Judul bukunya itu Good Service is a Good Business. Jadi ada quotation dibuat di sini Pak Wahyudin, karena Pak Wahyudin tadi memberikan saran kepada generasi milenial. Mungkin quotation ini bisa mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Wahyudin tadi. Adalah quotationnya begini: Anda tidak dapat memandang masa depan dengan menggunakan bagian belakang cermin visi. Jadi istilahnya ini sebenarnya kalau saya terjemahkan ini ya, jadi kita itu tidak bisa maju ke depan kalau kita selalu melihat ke arah yang belakang. Mudah-mudahan pembicaraan singkat kita dengan Pak Didin pada petang hari ini dapat bermanfaat kepada kita. Jangan lupa guys, subscribe kita punya channel, and share kepada teman-teman juga, agar teman-teman yang lain juga nanti bisa belajar sedikit demi sedikit untuk meningkatkan karir mereka di kemudian hari. Terima kasih, selamat malam.